kebaikan. Kata Aristoteles, what makes a man a sophist is not his faculty, but his moral purpose. Apa yang membuat seseorang jadi seorang sofis itu bukan bidangnya, keahliannya, tapi tujuan moralnya. Sama-sama menggunakan retorika, yang membuat kita jadi sofis atau tidak itu tujuan moralnya. Untuk kebenaran, kebaikan, ataukah untuk sekedar menang, sekedar unggul. Karena memang orang itu kan punya kecenderungan, aku harus menang, aku harus unggul atas yang lain. Kalau kata Imam Ghazali, kita itu punya nafas daya jiwa namanya sabu'iyah. Sabu'iyah itu daya jiwa kehewanan, binatang buas. Jadi sibak itu binatang buas. Cirinya apa? Binatang buas itu agresif, ingin mengalahkan yang lain, ingin menaklukkan yang lain. Semua orang, disadari atau tidak, punya kecenderungan, aku harus lebih unggul, aku harus lebih baik, aku harus menang atas yang lain. Nah, ini kalau tidak hati-hati, ya seperti orang sofis tadi, melupakan kebenaran, hanya fokus pada kemenangan. Menang boleh, unggul boleh, manusiawi dalam hidup itu memang secara tidak sadar ada proses kompetitif. Tapi pastikan kalian tidak keluar dari rute kebenaran. Kalau tidak, ya seperti kata Aristoteles ini, kalian jatuhnya justru pada sofisme. Karena tujuan moralnya jelek. Nah, definisinya apa kemudian retorika? Nanti kalian cek bukunya ya. Ya secara umum orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion, seni persuasi. Mungkin diterjemahkan di bahasa Indonesia persuasi itu semacam membujuk. Jadi membuat orang ikut kita, percaya pada kita, apa yang kita sampaikan. Itu namanya the art of persuasion. Makanya kemudian retorika didefinisikan oleh Aristoteles sebagai kemampuan menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada setiap keadaan yang dihadapi. Jadi orang retorikanya tinggi itu berarti apa? Orang yang pintar menemukan alat persuasi yang tepat. Oh, kalau dengan circle ini saya santai saja sambil cengenges-cengenges masuk mereka. Tapi kalau circle yang ini, oh ini anaknya sudah cengenges-cengenges. Kalau tak kasih cengenges-cengenges tambah bubar mereka. Harus agak tegas sedikit kalau di sini. Oh, kalau pakai kelompok ini biarkan saja, tidak usah diperintah-perintah, dipancing saja dia bisa belajar sendiri, baca sendiri. Tapi kalau kelompok ini harus dibacakan detail. Ini namanya kemampuan menemukan alat persuasi. Oh, kalau ini pakai logika yang agak kaku, agak ketat. Kalau ini harus banyak ilustrasi, metafor-metafor. Kalau hanya pakai logika tidak nyampe pikiran mereka. Ini namanya pinter, bisa menemukan alat persuasi yang tepat. Jadi kalian juga harus begitu ya ngomong. Kadang-kadang bahkan untuk orang yang sama, kelompok yang sama, di situasi yang berbeda, ya harus berbeda juga treatmentnya, alat persuasi. Oh, kalau ini ceramah pasnya. Oh, kalau lagi situasi itu ya diskusi lah. Kalau situasinya begini, dialog lah. Tapi kalau seperti itu debat lah. Makanya Al-Quran itu kan menyebut untuk mengajak orang pada jalan Tuhan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bisa mau'idhah hasanah, bisa mujadalah. Ini namanya alat-alat persuasi. Alat untuk ngajak orang. Ada yang ya diceramai saja sudah, kalau diajak diskusi macet, tidak bisa mereka. Ada yang ini harus diajak debat, ilmu ini setengah-setengah tapi ngeyeli setengah mati.
Nah, kalau kayak gini ini perlu debat yang ini biar dia sadar kurangnya, dikejar terus sampai dia sadar. Tapi kalau ini anaknya pinter, dalam dia, kasih waktu merenung biar menemukan hikmah versi dirinya sendiri. Nah, ini namanya alat retorika. Lanjut ya, kata Aristoteles, orang yang retorikanya tinggi, dia punya 4 kemampuan. Yang pertama korektif, yang kedua instruktif, yang ketiga suggestif, dan yang keempat defensif. Kalau retorik kamu tinggi, kamu bisa membenarkan. Kalau istilahnya filsafat Islam itu ihqaqul haq wa ibtalul batil. Jadi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jadi kalau kalian bisa berretorika dengan baik, kalian bisa membela kebenaran dan juga menyalahkan kesalahan. Kalau tidak ya sulit. Yang kedua, instruktif. Kalian bisa mendorong orang, menggerakkan orang, memerintah orang, itu instruktif. Kalau suggestif itu menggerakkan, mendorong orang. Saya tidak langsung merintah, tapi kamu tergerak sendiri. Mungkin dengan kalimat-kalimat yang memang menggerakkan. Dan mempertahankan, defensif. Mungkin ada kebenaran yang sedang terancam, diserang, dan lain sebagainya. Kita bisa membela diri dengan kemampuan retorika yang baik. Inilah mengapa Aristoteles menulis khusus membahas tentang retorika. Sebenarnya bukunya 3. Ada buku 1, buku 2, buku 3. Kalau saya tahu yang diterjemahnya itu langsung dijadikan 1. Nah, ini definisinya. Jadi sederhananya biasanya orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion. Seni mempersuasi. Asumsinya retorika 2. Ketika kita bicara, itu kita harus mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama audiennya, yang kedua argumennya. Jadi ketika kita ngomong, itu perhatikan 2 hal. Kalian harus sadar benar audiennya siapa. Yang kedua, argumenmu, atau argumen itu bisa juga buktimu. Orang itu bisa percaya dengan kita, ikut kebenaran kita, kalau kita punya argumen yang jelas, punya bukti yang kuat. Yang kedua, kalau cocok dengan mereka, ini namanya audien. Makanya yang agak sulit hari ini itu kan peradaban media sosial. Ketika orang eksis jarak jauh. Ketika kita posting satu cerita, posting satu berita, posting satu peristiwa, kita tidak tahu ini audien yang akan mengakses berita kita itu siapa. Itu yang membuat kadang-kadang kita inginnya apa, tapi melenceng kemana. Pemahamannya bisa belok. Karena mungkin kapasitasnya berbeda, kualitasnya kurang, dan lain sebagainya. Maka padahal untuk berretorika itu sebenarnya penting kita tahu audiennya. Maka kalian juga mungkin nanti kalau posting apa saja, kalau ingin cerdas sambil kalian bayangkan tulisan kayak gini, berita kayak gini, itu nanti yang mengakses siapa kira-kira, yang membaca kira-kira siapa saja, followermu itu siapa saja. Followermu cah cilik-cilik anak TPA ya. Jangan sering-sering posting filsafat, nanti puyeng mereka. Ya misalnya kalian guru TPA, itu followermu anak kecil gitu, posting yang cocok dengan dunia mereka. Kalau bikin argumen, menampilkan bukti, sesuaikan dengan audiennya. Kalau anak kecil-kecil mungkin pakai gambar-gambar, film, ilustrasi apa, dan lain sebagainya. Nah ini kuncinya di 2 ini. Jadi retorika yang baik itu perhatikan audiennya, susun argumen dan bukti yang tepat.
Ini di buku retorikanya Aristoteles itu nanti sibuk dalam dua aspek ini.